Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi qudumikum fi qanatina Tafaqquh fid Din uh, bil musyarakah ma qanat CMCM Cinta Masjid Cinta Majlis. Hari ini kita berada di Kota Palangkaraya dalam keadaan sehat walafiat alhamdulillah, dan sangat berbahagia kita baru saja mengadakan pertemuan bersama seluruh alumni Rasyidiyah Khalidiyah yang berada di Kalimantan Tengah. Baik para musyahidin, para muhibbin sekalian, hari ini kita punya tamu spesial. Jauh-jauh dari Semarang hadir bersama kita di pertemuan alumni IKARAHA, Ikatan Keluarga Besar Alumni Rasyidiyah Khalidiyah di Palangkaraya untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Alhamdulillah tadi malam banyak yang hadir dari sesepuh, senior-senior, dan hari ini yang paling sangat menarik adalah sebuah bolehlah kita sebutkan sebuah manakib dari salah seorang pemuka, atau boleh sebutlah ya seorang yang sangat berjasa di pondok pesantren yang kita cintai, Rasyidiyah Khalidiyah. Tak lain tak bukan, beliau adalah Kiai Haji Idham Khalid. Kebetulan kita bertemu dan tidak kita sia-siakan waktu yang berharga ini. Ada hadir di depan kita ya Bang Dayat, nama akrab beliau lebih mudah disapa dengan Bang Dayat. Nama lengkap beliau Nur Hidayatullah SH MHI. Beliau adalah penyusun buku Pahlawan Nasional Idham Khalid, Dimensi Spiritual Negarawan Agamis. Jadi beliaulah yang menyusun, mengumpulkan data sehingga terkumpullah, bolehlah kita sebutkan itu manakib lah ya kalau bisa kita sebutkan. Dan ini pun sebenarnya nanti beliau akan testimoni kenapa beliau juga bisa kita sebutkan seorang wali, karena juga ada testimoni dari seorang wali juga. Dan insya Allah kita akan lebih mengenal buku ini. Mungkin sekarang kita mungkin hanya muqaddimah saja, prolog aja, tapi insya Allah para musyahidin, para muhibbin sekalian mungkin lebih mengkaji mendalami, karena sebenarnya buku ini bangnya sudah terbit di tahun 2016. Jadi setiap revisi ada beberapa halaman ya yang ditambahkan, dan banyak update-update dalam buku ini. Untuk lebih mendalami buku ini, mungkin kita minta ya Kang Dayat menceritakan dulu secara umum buku ini bagaimana diterbitkannya. Silakan Bang Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'du. Terima kasih Ustadz yang telah memberikan saya waktu berbicara di forum ini terkait tentang penulisan buku Kiai Idham Khalid. Sebenarnya saya itu sebelumnya tidak ada niatan untuk menulis awalnya. Sebelumnya. Jadi saya alumnus pesantren Raha. Itu cuma tahu Idham Khalid itu pernah jadi menteri orang Amuntai. Begitu saja. Jadi kapan beliau di pesantren Raha, kiprahnya di tingkat internasional dan nasional bagaimana belum tahu. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang muallim tuha di pesantren kita itu, bercerita tentang keistimewaan. Jadi boleh dikatakan karomah kalau di dalam dunia sufi itu. Ternyata menarik dikumpulkan dengan para mu'alim-mu'alim yang lain. Nah, sehingga saya kumpulkan itu menjadi 4 halaman, lalu 40 halaman, sampai akhirnya ketemu dengan Habib Lutfi, ketemu dengan Mbah Maimun, ketemu dengan para tokoh yang bersinggungan, asisten beliau, anak-anak beliau, saksi hidup, sehingga sampai 472 halaman. Itu yang dicetak pertama kali. Waktu edisi pertama ya? Edisi pertama. Nah, setelah edisi pertama terbit, diseminarkan, kemudian dari situ dapat masukan dari tokoh-tokoh nasional, kemudian dari ulama-ulama, termasuk foto-foto dengan Raja Faisal, kemudian cerita Pak Idham ketika mengganti kelambu makam Rasulullah. Nah, kemudian ketika Pak Idham itu bertambah dengan Raja pertama Saudi Arabia, itu kisah-kisahnya, kemudian foto-fotonya itu saya dapatkan dari berbagai pihak. Bisa di perpustakaan, ada yang dapatnya di Leiden, ada yang dapatnya di perpustakaan Belanda, nasional. Leiden Belanda ya? Leiden Belanda. Itu semuanya dikumpulkan dan memang luar biasa. Jadi fokus di buku saya itu adalah orang sudah banyak berbicara tentang bagaimana kelincahan politiknya Kiai Haji Idham Khalid.
Nah, yang menjadi saya fokuskan itu adalah bagaimana dimensi spiritualnya beliau. Spiritual ya. Jadi bagaimana seorang Idham Khalid itu bisa memimpin PBNU, ormas Islam terbesar sedunia, ya, dalam waktu 28 tahun, 6 periode. Setiap kali pemilihan terpilih, setiap kali pemilihan terpilih. 6 periode. Kemudian jadi menteri dari, bahkan ketika usia 28 tahun, beliau itu pernah diamanahi oleh Menteri Agama Kiai Wahid Hashim menyampaikan pidato di Jawa Timur. Usia 28 tahun. Baru 28 tahun. 28 tahun sampai di Jawa Timur. Ketika itu para ulama di Jawa Timur, ulama-ulama pesantren tua itu malah takjub dengan bagaimana sambutan Pak Idham, bahasa Arabnya, akhlaknya luar biasa. Dan memang beliau pernah bertemu dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, jadi itu diantaranya sangat banyak. Ada lagi testimoni yang kami dapatkan ketika pesantren Raha itu ingin mencari donatur, ingin mencari tambahan dana untuk kepentingan pesantren. Jadi pesantren itu mencari dana itu dengan jualan kalender. Iya. Jualan kalender. Penggalangan dana ya. Nah, penggalangan dana. Itu diantaranya pesantren Raha itu ada keinginan menyandingkan foto almarhum Al-Mukarram Kiai Guru Zaini sekumpul dengan foto almarhum Kiai Haji Idham Khalid. Waktu itu yang dari Raha datang adalah ketua yayasan kita yang dulu, Pak Kiai Haji Sapriansah, datang ke sekumpul Martapura. Kemudian setelah itu meminta izin ke guru sekumpul supaya menyandingkan foto beliau dengan Kiai Idham Khalid. Kata guru sekumpul, silahkan, ibaratnya fotoku disandingkan, tapi dengan catatan foto Pak Idham itu di depan dan aku di belakang. Kemudian foto Pak Idham itu harus di sebelah kananku. Kenapa alasan beliau? Ya ditanya kenapa alasannya kok seperti itu. Abah Guru Sekumpul yang minta ya? Ya. Bukan dari editor foto, tapi memang dari Abah Guru Sekumpul yang supaya ditaruh di depan Pak Idham itu. Pak Idham di depan dan Abah Guru di belakang. Di belakang. Dan itu terbit nggak di edisi pertama? Itu di buku ini dijelaskan, tapi kalendernya itu memang tahun 94 kalau tidak salah itu kalendernya. Nah, setelah itu alasannya apa? Jadi alasannya sebab lebih dahulu Kiai Idham Khalid jadi wali kutub ketimbang saya. Itu yang testimoni yang bersaksi Abah Guru Sekumpul ya? Abah Guru Sekumpul bahwa itu disampaikan ke Kiai Sapriansah. Saya mendapatkan dari Mu'alim Munadi Sutra Ali. Allah. Nah itu sebentar Kang, ini sangat menarik sekali. Ini saya ingin sampaikan supaya para muhibbin, para musyahidin, para pemirsa sekalian bahwa ini buku Pahlawan Nasional Idham Khalid, dimensi spiritual negarawan agamis ini akan dicetak ulang lagi dengan revisi terbaru, dengan update terbaru lagi. Nah, ini nanti juga menjadi salah satu salah satu target dalam suksesnya acara 1 abad Pesantren Rasyidah Khalidiyah, sekaligus juga 1 abad Kiai Haji Idham Khalid, karena tahun lahir Kiai Haji Idham Khalid dengan tahun lahirnya Rasyidah Khalidiyah itu pada tahun yang sama, 1922. Nah, makanya nantikan edisi terbaru buku Pahlawan Nasional Idham Khalid yang akan terbit di di peringatan 100 hari 1 abad Rasyidah Khalidiyah. Dan tentunya Kang Dayat ini mungkin ya ini jauh-jauh dari Semarang sebenarnya, beliau itu memang asli orang Banua, tapi saya yakin Anda yakin banyak mungkin pengalaman spiritual atau pengalaman yang sangat menarik. Kita mungkin tidak terlalu lama membahas ini, tapi intinya bagaimana supaya kami tertarik membaca buku ini. Kira-kira pengalaman spiritual atau mungkin pengalaman yang sangat berharga di antara saking banyaknya pengalaman yang saya lihat dari PDF edisi yang lalu, ini sangat banyak sekali. Tapi menurut Kang Dayat, menurut Bang Dayat, yang mana yang paling berkesan? Silakan Bang. Yang paling berkesan itu pada saat pengumpulan data-data. Itu kan mengumpulkan data berbulan-bulan dari tokoh ke tokoh. Jadi buku itu memang beda dari buku-buku yang lain karena berdasarkan saksi hidup beliau. Foto-fotonya, foto itu lebih dari 100 foto. Ada yang dipoto ketika di Belanda, ketika di Roma, ketika di Mekah. Nah, setelah saya menggarap itu, saya puluhan kali ketemu Pak Idham dalam mimpi. Allah. Jadi ketemu dalam berbagai kondisi, dinasehati, diajarkan ini itu beberapa kali oleh Pak Idham. Setelah mimpi Pak Idham,
lalu mimpi dengan tokoh-tokoh yang seperjuangan dengan Pak Idham, seperti halnya Bung Karno, kemudian Soeharto, kemudian Mbah Maimun, Gus Dur, Habib Lutfi, kemudian guru-guru Pak Idham seperti Syekh Yasin. Nah, jadi mulai pertama Syekh Yasin Al-Fadil Mekah, mulainya itu dari Pak Idham. Jadi ketika mimpi dari Pak Idham, yang pertama kali itu ada di situ di antara salah satu mimpinya, waktu itu saya melihat Kiai Husin Naparin ada di suatu tempat, kemudian beliau mengajak saya ke suatu ruangan. Nah, di ruangan itu ada berbaring Kiai Haji Idham Khalid. Nah, setelah melihat itu, jadi di samping Pak Idham ada saya, ada Kiai Husin Naparin. Kemudian setelah itu baru datang Gus Dur Abdurrahman Wahid. Nah, kemudian mereka berpelukan seperti itu. Nah, pernah juga Pak Idham itu mengajarkan nahu, mengajarkan bahasa Arab kepada saya gitu. Nahu. Kalau tidak salah itu kitab Alfiyah. Alfiyah. Nah, jadi setelah ketemu sama Pak Idham, lalu ketemu guru-guru beliau, di antaranya itu yang Syekh Yasin. Saya itu akhirnya bisa menulis juga pemikiran ilmu falak Syekh Yasin Al-Fadani. Alhamdulillah. Jadi kitab falak Syekh Yasin kebetulan jurusan di situ, lalu ditulis dalam buku dan diterbitkan di jurnal juga. Luar biasa. Nah, terakhir nih untuk part ini, mudah-mudahan nanti ada part 2, part 3 selanjutnya. Terakhir nih Kang. Tadi Akang ada menyebutkan pernah menggali data, mengumpulkan data pada Kiai Mamun Zubair atau Mbah Mun ya. Nah, pengalaman Akang ketemu Kiai besar Indonesia ini gimana Kang? Waktu itu memang sebelumnya belum pernah bertemu, tapi ketika Mbah Maimun itu saya sampaikan saya ini dari Amuntai, kemudian dari pesantrennya Pak Idham, beliau sangat senang. Masya Allah. Bahkan Mbah Maimun itu meminta saya untuk nginap di kamar beliau, di rumah beliau. Ya. Nah, kamar beliau langsung ya. Kamar pribadi di mana beliau tidur istirahat. Nah, itu waktu itu saya merasa nggak pantas. Ini saya masih muda tuh bisa tidur di kamarnya Mbah Maimun. Nah, kemudian waktu itu Mbah Maimun bercerita panjang lebar tentang bagaimana perjuangan Pak Idham. Jadi intinya Pak Idham itu orangnya sangat toleran, sangat santun, sangat mahabbah, dan orangnya itu alim. Mahabbah dengan para ulama dan habaib. Itu bukan pencitraan politik. Karena beliau orang politik, tapi bukan itu. Tapi memang itu bawaan dari sikap pribadinya. Dan ketemu Habib Lutfi juga menyaksikan hal yang sama. Begitu juga saya menyaksikan, tahu betul persis batin Pak Idham itu orangnya sangat mahabbah dan cinta sama habaib dan ulama. Nah, ini kesaksian dari Mbah Maimun dan Habib Lutfi bin Yahya waktu itu. Ya, mungkin karena waktu juga yang membatasi kita, karena kita akan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Akan tetapi mungkin dari sepintas kita dengarkan semua tadi, ini sudah ada banyak masukan untuk sebenarnya untuk bagaimana menjadi magnet untuk kita bisa mendalami satu buku ini. Ya, kalau bisa dikatakan juga bisa disebut manakib ya Kang ya. Bisa manakib Kiai Idham Khalid yang juga ditestimoni oleh Abah Gus Kumpul. Beliau salah seorang wali kutub, sehingga beliau tidak mau bahkan dalam berfoto saja, menaruh foto saja beliau tidak mau di samping, apalagi di depan, akhirnya di belakang beliau. Ini salah satu contoh pada kita untuk menjaga adab, setinggi apapun ilmu kita, adab tetap dijaga. Terima kasih para pemirsa, terima kasih Kang atas waktunya. Nanti kita sambung lagi insya Allah, mudah-mudahan bisa kita sambung part 2, part 3 seterusnya. Dan tetap berada di channel kesayangan kita ini, channel Tafakuh Fiddin dan Cinta Masjid, Cinta Majlis. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.